Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi bagi kita semuanya. Mari kita persiapkan seluruh hidup kita untuk mengikuti ibadah saat teduh pada pagi hari ini. Sebelum kita menuju menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada saat pagi hari ini buat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan? Biarlah kami dapat memuji menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Tuhan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini, sehingga nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu diagungkan dalam puji-pujian kami, dan saat firman Tuhan juga disampaikan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang
Sebentar Tuhan kami mohon dengan sakit. Tuhan mengurapi hati kami, mengurapi hamba. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari GPI Avia. Mari kita pagi hari ini mau belajar firman Tuhan di saat teduh pagi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Bersyukur untuk sepanjang malam kami boleh istirahat dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Dan pagi ini Tuhan, sebelum kami melakukan kegiatan kami sehari-hari, kami mau memberikan waktu kami mau duduk di bawah kaki-Mu untuk belajar firman Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau berbicara kepada setiap kami dengan hikmat dan kasih Tuhan kepada setiap kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang Kau pakai untuk menjadi alat-Mu, untuk menyampaikan firman-Mu. Taruhkan lidah bibir yang berkuasa untuk menjadi saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, tema pagi hari ini adalah Tuhan penolongku. Saya ambil dari Mazmur 42, ayat yang pertama sampai ke-6, saya akan bacakan. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana, maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, di tengah keadaan dunia yang sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini, banyak pertanyaan yang belum bisa terjawab dalam diri kita. Antara lain, sampai kapan kita bisa kembali seperti semula? Sampai kapan masalah ini berakhir? Atau sampai kapan kita bisa berkumpul kembali dengan keluarga-keluarga kita, dengan teman-teman kita, berkumpul kembali dengan sahabat-sahabat kita bisa seperti dulu lagi. Nah, saudara, jika kita mau melihat keadaan sekarang ini dengan kacamata iman, maka ada banyak hal yang membuat kita belajar. Pertama, kita belajar tentang pentingnya kebersihan. Kalau dulu mungkin kita acak-acakan, sekarang kita harus setiap saat cuci tangan, setiap saat bersih-bersih, setiap saat ganti pakaian. Kemudian juga kesehatan. Mungkin selama ini kita tidak terlalu peduli dengan kesehatan kita, makan juga asal-asal, waktunya tidak teratur. Tapi hari-hari ini kita harus menjaga vitamin tetap ada di dalam kita, vitamin ada di meja kita. Kita terus menjaga dengan kondisi ini. Kemudian juga kebersamaan dalam keluarga. Mungkin dulu papa pulang, mama pulang, anak tidak ada. Anak ada, orang tua tidak ada. Tapi hari-hari ini, setiap hari kita bersama-sama, mama, papa, anak-anak, mungkin juga ama, akong, semua berkumpul. Kenapa? Karena kita tidak punya kesempatan untuk keluar.
Saudara, kondisi pemazmur waktu itu juga mempunyai sedikit kemiripan dengan apa yang sedang terjadi sekarang ini. Ayat 3 mengatakan, jika jiwaku haus kepada Allah yang hidup, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Sebab kondisi yang sulit itu juga yang membuat pemazmur harus jauh dari bait Allah. Kemudian ayat 4 dikatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Nah saudara, juga kondisi yang membuat mereka diejek. Di mana Allahmu katanya. Seringkali sebagai orang Kristen, ketika masalah datang, orang menganggap Tuhan kita sedang tidak menolong kita. Tuhan kita sedang membuang kita. Saudara, kadang-kadang orang berkata Tuhan kita sedang gak sayang sama kita. Saudara, kondisi seperti ini telah mengajar mereka untuk semakin mengenal Tuhan di masa-masa yang sulit. Dan kondisi yang sulit ini juga yang kita hadapi sekarang ini tentu bisa membuat kita juga makin melihat, makin merasakan bahwa Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Saudara, sebagai anak Tuhan, kita mau belajar bahwa kondisi yang terjadi sekarang ini yang membuat banyak orang, bahkan hampir di seluruh dunia, mengalami keterpurukan, mengalami tekanan, mengalami stres, mungkin mengalami juga kesedihan, mengalami banyak hal yang gak enak. Nah, saudara, kondisi ini ternyata mengajar dan mendidik saudara dan saya untuk makin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Yaitu pertama, kita memiliki Allah yang hidup. Allah yang tidak dapat dibatasi oleh ruang, waktu, dan jarak. Bahkan kematian pun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang hidup. Kalau kondisi saat ini mengharuskan kita beribadah di rumah, tentu bukan berarti kita berpisah dengan Tuhan karena tidak bisa ke gereja. Karena Allah kita tidak bisa dibatasi oleh waktu, tempat, dimanapun kita tidak akan jadi penghalang untuk kita berdoa, untuk kita memuji Tuhan. Sebab kita punya Allah yang hidup. Kedua, kerinduan bersekutu dengan Tuhan. Bagi orang yang mau membuka diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, situasi yang sulit akan selalu mengajarkan betapa berharganya persekutuan dengan Tuhan. Ketiga, mengandalkan Tuhan. Saudara, pemazmur di tengah kesulitannya pada awalnya begitu tertekan, gelisah, dan juga cemas. Tapi pemazmur dapat mengatasi semua ini ketika pemazmur membuka diri untuk mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Ayat 6 mengatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dikatakan berharaplah kepada Tuhan, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Saudara, pandemi COVID-19 ini memang belum berakhir. Apalagi vaksin belum ditemukan. Dan kita juga tidak tahu kapan akan berakhir. Tetapi ingat, ayat 6b mengatakan, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, biarlah kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita tetap percaya kuasa-Nya. Kita tetap percaya pertolongannya, perlindungannya bagi setiap kita. Dan damai sejahtera Tuhan
terus senantiasa menjaga hidup kita. Mari kita mengimani bahwa Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Kita terus mengandalkan Tuhan, berharap kepadanya, karena hanya itulah yang menjadi kekuatan dalam hidup kita untuk melewati masa-masa yang sulit ini. Dialah penolong kita, dialah penjaga kita yang tidak pernah terlelap. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Engkau mengingatkan kepada kami bahwa ketika kami memiliki Tuhan yang hidup dan kami boleh terus mempunyai kerinduan untuk bersekutu dengan Engkau dan mengandalkan Engkau selama hidup kami di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami boleh melewati masa-masa sulit ini dengan kekuatan yang dari Tuhan, sehingga tekanan, sehingga ketakutan, sehingga kekhawatiran itu bisa dihalaukan dari hidup kami, dari pikiran kami, dan kami akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kekuatan Tuhan menyertai kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan, GBI Avia seluruhnya ya Tuhan, bahkan orang-orang yang ada bersama-sama dengan kami, keluarga kami, saudara-saudara kami yang belum mengenal Engkau, Tuhan juga berkati supaya hari-hari ini adalah waktunya di mana mereka mengenal Tuhan, mereka juga mau menerima Engkau secara pribadi dalam hidupnya, dan mereka juga bisa menjadi anak-anak-Mu dan berani mengatakan Engkaulah Tuhan, penolongku, Tuhan kekuatanku. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Tuhan